Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafarkan Priade dengan NIM A11 2020 12738. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya pada program magang dan studi independen bersertifikat, yaitu pada mitra decoding dengan program pengembangan front end dan back end web. Oke, pada kali ini pertama ada lembar cover. Lalu untuk halaman keduanya ada lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pembimbing studi independen saya, yaitu Ibu Yuniparti Astuti. Lalu kemudian pada halaman berikutnya ada lembar pengesahan lagi yang ditandatangani oleh pihak decoding. Oke, selanjutnya di sini ada halaman abstraksi. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat halaman kata pengantar yang berisikan kata pengantar dengan beberapa ucapan terima kasih penulis, yaitu saya sendiri, dengan beberapa pihak. Lalu pada halaman berikutnya ada halaman daftar isi yang menunjukkan isi-isi dari laporan akhir saya. Kemudian pada halaman berikutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan, dengan subbab yang pertama ada latar belakang. Kemudian pada halaman keduanya itu ada subbab lingkup dan subbab tujuan. Kemudian pada halaman berikutnya ada bab 2, yaitu lingkungan organisasi decoding Indonesia, yaitu mitra saya pada program studi independen kali ini, dengan subbab struktur organisasi, yang dimana ada tabel struktur organisasi dari organisasi decoding Indonesia. Lalu kemudian pada halaman berikutnya ada subbab lingkup pekerjaan dari organisasi decoding Indonesia. Kemudian ada subbab deskripsi pekerjaan. Lalu pada halaman berikutnya ada bab 2, yaitu jadwal kerja, yang berisikan tabel dari jadwal kerja studi independen penulis, yang berisikan ada minggu keberapa, kemudian ada tanggalnya, lalu ada kegiatan atau materi yang dipelajari oleh penulis selama program studi independen X decoding. Lalu selanjutnya ada halaman bab 3 pada halaman 18 yang berisikan subbab studi kasus proyek akhir, yang berisikan mengenai studi kasus dari proyek akhir penulis, yaitu saya sendiri. Di sini saya mengambil tema tentang parenting pada anak. Oke, kemudian pada halaman selanjutnya ada subbab metodologi pelaksanaan. Lalu ada tahapan pelaksanaannya di sini. Ada riset dan studi literatur, kemudian memahami proses bisnis, lalu ada memahami data, penyiapan data, lalu ada membuat dan melatih model, kemudian ada evaluasi model, lalu ada improvisasi model. Setelah itu ada membuat front end web untuk acuan pengerjaan project, kemudian ada membuat back end web untuk deploy hasil project, lalu yang terakhir ada membuat dokumentasi dan pelaporan. Kemudian di sini ada subbab hambatan yang berisikan hambatan-hambatan dari hambatan teknis, lalu ada hambatan non teknis. Kemudian di sini ada subbab pembahasan dan hasil, yang mana ada subbab pembahasan di sini. Kemudian ada subbab hasil selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya ada bab 4 atau bab penutup dengan subbab kesimpulan yang berisikan kesimpulan-kesimpulan mengenai studi independen yang telah dilalui oleh penulis. Kemudian ada subbab saran yang berisikan mengenai saran-saran mengenai studi independen yang dilalui oleh penulis. Kemudian pada halaman selanjutnya ada halaman referensi
yang digunakan penulis untuk menulis laporan ini. Kemudian ada halaman berikutnya yaitu bab 5 atau lampiran TOR dengan template yang diberikan oleh mitra penulis yaitu decoding. Kemudian ada halaman selanjutnya, halaman 25, yaitu bab 6 atau lampiran log activity yang berisikan tentang tabel log activity yang di dalamnya berisikan minggu atau tanggal aktivitas, kemudian ada kegiatannya pada tanggal tersebut, dan ada hasil yang penulis raih pada kegiatan di minggu tersebut. Oke, tabel tersebut sampai pada halaman ke-6. Lalu untuk halaman berikutnya, halaman 7, yaitu bab ke-8 atau lampiran dokumen teknik, berisikan foto screenshot database atau gambar dataset project akhir yang dibuat oleh penulis. Kemudian ada gambar dataset lagi mengenai tabel kategori. Kemudian di sini ada gambar atau screenshot halaman utama aplikasi yang dibuat penulis. Kemudian pada halaman berikutnya ada gambar screenshot halaman blog aplikasi project akhir penulis. Kemudian ada halaman konsultasi project akhir penulis. Hal di sini juga tertera link website yang dapat dikunjungi untuk mengunjungi project akhir yang dibuat oleh penulis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.